Sejak didirikan pada tanggal 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Pada saat itu, penyelenggaraan negara mulai berjalan normal seusai perang mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara, di antaranya minyak dan gas. Namun, pada saat itu, ladang-ladang peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. PT Pertamina direstrukturisasi menjadi perusahaan negara Pertamina pada tanggal 17 Agustus 1968. Pada tanggal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perubahan status Pertamina dari sebuah perseroan terbatas menjadi perusahaan negara sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk lebih mengendalikan sektor energi nasional. Pada tanggal 17 September 2003, Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina atau Persero berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2003. Undang-undang tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu. Sistem informasi yang digunakan pada PT Pertamina. PT Pertamina menggunakan berbagai sistem informasi untuk menunjang operasi bisnisnya. Salah satu sistem yang digunakan adalah procurement system. Procurement system merupakan proses pemilihan sumber, pemesanan, dan perolehan barang dan jasa. Barang dan jasa ini biasanya didapatkan dari sumber luar. Dalam menjalankan procurement system, PT Pertamina menggunakan bantuan program e-Proc dalam memilih vendor terbaik. E-procurement adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau digital. Perbedaan procurement dan e-procurement yaitu penggunaan teknologi di mana e-Proc dapat membuat proses pengadaan lebih efisien dan praktis. Berikut cara kerja sistem e-procurement. Yang pertama, prakualifikasi vendor. Vendor mendaftar melalui platform Pertamina e-procurement. Kedua, pengumuman lelang. PT Pertamina mengumumkan kebutuhan barang atau jasa melalui sistem dan informasi lelang seperti spesifikasi barang dan jadwal tender dapat diakses pada vendor. Ketiga, evaluasi penawaran. Vendor mengirimkan penawaran secara elektronik dan tim pengadaan mengevaluasi berdasarkan kriteria teknis, administrasi, dan harga. 4. Negosiasi dan penetapan pemenang. Negosiasi dilakukan secara daring untuk mendapatkan kesepakatan terbaik serta sistem secara otomatis mencatat pemenang lelang. Kelima, penyusunan kontrak elektronik. Kontrak disusun ditandatangani secara digital dan diunggah ke sistem sebagai dokumen resmi. Hal ini mempermudah vendor dan mempercepat pengadaan. Selanjutnya, fitur utama e-procurement PT Pertamina. Yang pertama, akses daring. Dengan akses daring, semua proses pengadaan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lalu transparansi. Sistem ini memastikan semua data tercatat otomatis dan terbuka untuk diawasi, sehingga resiko manipulasi data atau penawaran tidak adil bisa diminimalkan. Ketiga, efisiensi. Proses menjadi lebih cepat dan hemat biaya karena dokumen diunggah secara digital. Yang keempat, keamanan data. Informasi vendor dan dokumentasi lelang terlindungi dengan enskripsi, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Kendala implementasi solusi. Kendalanya ada di administratif. Beberapa vendor belum melengkapi dokumen dengan benar sehingga pembaruan data legalitas sering terlambat. Kedua, kendala teknis. Gangguan pada sistem dan kurangnya pemahaman vendor terhadap cara kerja sistem juga menjadi tantangan. Solusinya untuk mengatasi ini, Pertamina memberikan pelatihan, menyediakan buku panduan, dan menyiapkan mekanisme manual sebagai alternatif jika sistem terganggu. Dan kekurangan sistem informasi procurement dari PT Pertamina. Di sini ada beberapa kelebihan yang akan saya jelaskan. Kelebihan pertama yaitu efisiensi proses.
Efisiensi proses ini, sistem ini memungkinkan otomatisasi proses pengadaan mulai dari perencanaan, tender, hingga evaluasi. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses manual dan meningkatkan produktivitas. Untuk yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Dengan fitur pencatatan digital dan pelacakan setiap tahap pengadaan, sistem ini membantu meminimalkan potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan pada proses procurement. Untuk yang ketiga, integrasi data. Sistem informasi procurement dapat terintegrasi dengan modul lain seperti keuangan, logistik, atau manajemen aset, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan untuk pengembalian keputusan strategis. Untuk kekurangannya, yang pertama, ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi ini, jika terjadi gangguan teknis atau kerusakan sistem, proses procurement dapat terhambat secara signifikan, terutama jika belum ada mekanisme darurat yang efektif. Untuk yang kedua, kompleksitas penggunaan. Sistem yang canggih seringkali membutuhkan pelatihan intensif bagi pengguna baru, terutama bagi karyawan yang kurang familiar dengan teknologi digital. Untuk yang ketiga, biaya implementasi dan pemeliharaan. Pengembangan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi procurement memerlukan investasi yang besar, baik dalam hal perangkat keras maupun perangkat lunak. Untuk kesimpulan dari materi yang saya berikan adalah, yang pertama, penerapan implementasi sistem informasi di PT Pertamina membawa manfaat yang sangat baik sebagai penunjang keberhasilan perusahaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Untuk yang kedua, memberikan informasi yang lebih akurat sehingga perusahaan PT Pertamina bisa memperkirakan dan membidik target pasar agar tepat dalam perencanaannya. Untuk yang ketiga, memberikan nilai yang inovatif dan kreatif dalam menciptakan produk baru dan tentu saja akan menumbuhkan minat konsumen dalam membeli produk-produk terbaru dari PT Pertamina.